Halo, selamat malam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berorasi di Rakernas partainya membakar semangat para kader yang hadir. Meski menyampaikan dengan lantang, Megawati belum memutuskan sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Gibran. Di sisi lain, Megawati mengaku dirinya siap menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan, serta mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Oposisi atau koalisi PDI Perjuangan masih bergantung pada Megawati. Bersama saya, Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Kayak ini, tahu nggak sih? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan orasi di Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta Jumat lalu. Orasi yang disampaikan Megawati itu direspon sorakan para kader PDI Perjuangan yang hadir di Rakernas. Megawati juga menyebut dirinya provokator demi kebenaran dan keadilan. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Meski tidak secara gamblang ditujukan ke siapa, Megawati menyinggung kembali pelaksanaan pemilu 2024 lalu yang disebut sebagai pemilu paling buruk. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh Profesor Arief Hidayat, Profesor Zaldi Isra, dan Profesor Eni Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka. Rakernas 5 PDI Perjuangan menjadi ajang partai menyampaikan sikap politik terhadap pemerintah lewat 17 rekomendasi partai. Salah satu rekomendasi antara lain memandatkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan sikap politik partai terhadap pemerintahan ke depan. Rakernas 5 partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah. Poin penting rekomendasi lainnya, PDI Perjuangan membatasi kerjasama dan komunikasi politik hanya dengan pihak-pihak yang berkomitmen terhadap agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. Rekomendasi
tidak menyebutkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang dibatasi untuk melakukan komunikasi. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel menyindir balik Megawati belum move on. Noel mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi. Apakah itu artinya PDI Perjuangan akan membatasi kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak pemerintahan Prabowo Gibran? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas 5 serta rekomendasi hasil Rakernas PDI Perjuangan dan bagaimana kursi di parlemen jika PDI Perjuangan memilih beroposisi. Saya tunjukkan satu persatu. Ini adalah poin pernyataan dari Megawati Soekarno Putri di Rakernas 5 PDI Perjuangan. Cukup keras bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri siap menjadi provokator demi keadilan dan juga kebenaran. Kemudian ada pernyataan bahwa pemilu 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia dan hukum telah menjadi alat pembenar dan ambisi kekuasaan. Itu tadi poin-poin pernyataan dari Ibu Megawati. Dan dalam penutupan Rakernas di mana disebutkan rekomendasi Rakernas 5 PDI Perjuangan yang disampaikan kepada Megawati Soekarno Putri, ini rekomendasinya ada 17 poin, tapi kita hanya merecap yang penting-penting saja bahwa Rakernas PDI Perjuangan menilai pemilu 2024 adalah pemilu terburuk karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan PDI Perjuangan menolak hukum sebagai alat kekuasaan. Kemudian ada lagi rekomendasi dari Rakernas, PDI Perjuangan akan melakukan kerjasama politik kepada pihak-pihak yang menjunjung supremasi hukum dan menjalankan agenda reformasi. Dan yang ini cukup fenomenal ya ketika Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sekaligus Ketua DPR sempat terharu dan juga meneteskan air mata ataupun menangis pada saat menyampaikan rekomendasi serta permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia karena ada kadernya yang tidak menjunjung etika politik dan menyimpang pada pemilu 2024 dengan melanggar konstitusi dan demokrasi. Ini menarik sekali kepada siapa sebetulnya tangisan Puan Maharani ini ditujukan, permintaan maafnya ini ditujukan kepada siapa, itu nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya. Oke, bagaimana jika PDI Perjuangan menjadi oposisi? Kita lihat kemarin dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri ternyata belum mengumumkan sikap politik resmi dari partainya karena masih menunggu kongres partai di sekitar bulan Januari atau April 2025. Jadi sikap dari PDI Perjuangan masih belum jelas terhadap pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Tapi kalau betul-betul PDI Perjuangan nanti beroposisi, maka kekuatan oposisi di parlemen saat ini berarti hanya ada PDI Perjuangan saja. 110 kursi. Sementara kekuatan koalisi Prabowo Gibran ini ada Partai Golkar dengan 102 kursi, Gerindra 86 kursi, kemudian Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS ini masih tanda tanya ya di 53 kursi apakah akan bergabung ke oposisi di parlemen bersama dengan PDI Perjuangan. Kalau PKS bergabung dengan PDI Perjuangan maka jumlah oposisi di parlemen hanya sekitar 163 kursi. Beda jauh dengan koalisi Prabowo Gibran. PAN ada 48 kursi, Demokrat 44 kursi ya. Sehingga totalnya cukup banyak, melebihi 70% total koalisinya Prabowo Gibran di parlemen. Jika PDI Perjuangan dan PKS ini masuk. Jadi total kursinya 162 kursi untuk oposisi, sementara total kursi untuk koalisi Prabowo Gibran di 417 kursi. Dengan catatan sekali lagi PDI Perjuangan dan PKS memutuskan untuk beroposisi, tapi sayangnya PKS juga belum memutuskan sikap, akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syuro PKS yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini tadi semua total dari kursi di DPR RI pada 2024 adalah 580 kursi. Dan nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya apakah sikap yang masih menggantung dari PDI Perjuangan ini akan berpengaruh pada konstelasi politik mengingat Pilkada serentak akan segera digelar pada bulan November
2024 PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan siapa dan apakah kemudian pidato-pidato kemarin serta rekomendasi Rakernas ditujukan kepada tokoh nomor 1 di Republik ini yang juga kader utama dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi. Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Hubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berorasi di Rakernas partainya membakar semangat para kader yang hadir. Meski menyampaikan dengan lantang, Megawati belum memutuskan sikap politik resmi partainya di pemerintahan Prabowo Gibran. Di sisi lain, Megawati mengaku dirinya menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan serta mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oposisi atau koalisi PDI Perjuangan masih sangat bergantung pada Megawati. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, ada Panel Barus, Bendara Umum Projo atau relawannya Pak Jokowi, diehardnya Pak Jokowi. Selamat malam Bang Panel. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Pak Prabowo Subianto. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang baru saja dilantik jadi ketua tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Bang Adian Abad 10. Selamat malam Bang Adian. Lu tepuk tangan. Oke, dia haus tepuk tangan, oke ya. Bukan haus tepuk tangan. Oke, pakar komunikasi. Biar omongan lu tidak sia-sia, ada respon. Pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam. Oke, dan seperti biasa kita tetap mengundang teman-teman mahasiswa meskipun pemilunya sudah selesai tapi ada Pilkada serentak 2024 di lebih dari 500 daerah ya. Jadi nasib Republik ini juga bergantung pada teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda. Siapa yang akan terpilih nanti jadi kepala daerah. Hadir langsung di studio CNN Indonesia malam ini ada Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, teman-teman dari PNJ nanti boleh bertanya, mengkritik, mengungkapkan unek-unek, menyampaikan kegembiraan karena UKT batal naik. Nah itu gak apa-apa, nanti boleh kepada para narasumber. Batal ya. semua? Ya, Tidak batal, ditunda. Ditunda tahun depan. Enggak, saya pikir diserahkan ke Pak dibatalin Prabowo. semua, angkanya enggak. Oke, nanti kita bahas di dialog berikutnya ya. Tapi sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan lagi, kita remind sama-sama pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri pada Rakernas kemarin yang cukup keras-keras. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang
provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Oke, itu tadi pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya akan langsung ke Bang Adian ya. Bang Adian, PDI Perjuangan belum menentukan sikap akan oposisi atau koalisi atau melakukan kerjasama politik lah bahasanya Bu Mega terhadap pemerintahannya Prabowo Gibran. Tapi pernyataannya Bu Mega tadi cukup keras, siap menjadi provokator demi kebenaran dan juga keadilan. Jadi sebenarnya sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti bagaimana? Pemerintahnya Prabowo kapan sih? Oktober 2024. Orang belum ada pemerintahan Prabowo, ngapain kita bersikap sekarang? Oke. Apa salah saja kalau kemudian barangnya belum ada sudah disikapi? Jadi tidak ada yang salah dalam pernyataan Ibu Ketua Umum kita. Oke. Kalau dia bicara tentang saya siap menjadi provokator, memang arti provokator apa? Mengajak untuk bertindak toh. Jangan selesai dong kalimatnya. Saya bersedia menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Artinya dia mengajak bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus apa masalahnya sampai harus kita bahas di CNN? Emang ada ketidakbenaran dan ketidakadilan ya sekarang ini? Kalau sudah baca seluruhnya dia bicara tentang ketidaknetralitas aparatur negara, penggunaan bansos dan sebagainya. Itu kan jelas tidak adil. Begini loh. Memangnya yang memberikan seragam pada para aparatur negara itu cuma segelintir orang? Tidak. Seragam itu dibeli dengan pajak rakyat yang memilih 02 maupun yang tidak memilih 02, yang memilih si A atau yang tidak memilih si B. Dalam konteks berpikir tentang itu, artinya siapapun yang menerima dari pajak rakyat sebagai eksekutif, pelaksana negara itu jangan berpihak dalam pemilu. Jadi sebetulnya itu ditujukan kepada rezim yang sekarang ya? Kepada siapapun siap yang menjadi terlibat, provokator untuk rezim yang sekarang? Siapapun yang terlibat dalam ketidakadilan besar seperti kemarin. Itu loh. Bagaimana misalnya kita melihat bansos dibagi-bagikan di pinggir jalan. Memangnya kita tahu pendapatan orang yang terima bansos di pinggir jalan itu berapa sehingga dia harus dapatkan bansos itu? Kan nggak ada angkanya. Gitu. Dan jumlah itu kan dipertontonkan. Menurut kita tidak fair. Bagaimana kepala desa, banyak sekali, panjang sekali cerita itu. Jadi provokator demi menegakkan kebenaran dan keadilan di rezimnya Pak Jokowi gitu kan? Di waktu manapun itu menurut gua penting. Apakah sekarang, apakah nanti, memang tugas kita apa? Ya menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masing-masing kapasitas yang kita miliki. Oke, kalau memang Ibu Megawati merasa bahwa ada ketidakbenaran dan ketidakadilan di rezim yang sekarang ini, kenapa masih bertahan di pemerintahannya Pak Jokowi? Kenapa PDI Perjuangan tidak keluar sebagai provokator? Begini, kalau kemudian kita menarik menteri akan ada efek. Efeknya bukan pada Jokowinya, tapi pada rakyatnya. Akan ada perubahan banyak sekali kebijakan yang seharusnya diselesaikan. Tapi bukti kekonsistenan kita adalah kita akan setia sampai terakhir. Tidak mau mengganggu karena itu akan berdampak pada persoalan-persoalan rakyat yang lain. Bahwa kemudian kita sudah ditinggalkan bukan berarti kita harus meninggalkan dan mengkhianati toh. Kita boleh dikhianati tapi kita tidak akan menjadi pengkhianat. Kira-kira seperti itu gitu loh. Oke. Kalau kemudian misalnya Mensos mundur, berdampak nggak sama rakyat? Berdampak. Kalau kemudian menteri-menteri dari PDI Perjuangan mundur, berdampak nggak? Berdampak. Oke. Apakah pantas si kemarahan kita, kekesalan kita, kekecewaan kita dirasakan apa? Kemudian dampaknya diterima oleh rakyat yang tidak mengerti apa-apa mungkin, yang tidak kemudian bagian dari proses pertarungan ini mungkin gitu. Nah tidak boleh dong. Oke, kita marah, kita kesal, kita kecewa, kita sakit hati. Kita merasa dikhianati, kita ditinggalkan, biar itu jadi problem kita. Tidak boleh rakyat menerima akibat itu semua. Artinya sikap PDI Perjuangan di sisa pemerintahannya Pak Jokowi ini akan lebih banyak mengkritik, lebih banyak beroposisi. Sebenarnya gitu ya? tidak. Karena kritikannya di pidato itu banyak loh. Tidak gini loh, kalau kita mau lihat misalnya, bahkan dengan Dhanil dan teman-teman Gerindra, mungkin saya lebih kritis.
saat pemerintahan Jokowi kemarin. Lebih banyak kita lontarkan kritik-kritik. Kritik itu tidak sesuatu yang salah kok. Dan dia tidak harus disampaikan oleh mereka yang ada di luar. Di dalam juga baik. Bisa dicari mana yang lebih banyak mengkritik Jokowi dalam 9 tahun. Jangan-jangan kita juga banyak melakukan itu. Iya. Oke, jadi kedepannya nanti sikap PD Perjuangan di pemerintahannya Pak Jokowi akan seperti apa? Sikap ke depan di pemerintahan Jokowi. Yang tinggal beberapa bulan lagi ini. Kita bicara di pemerintahan Jokowi yang tinggal 145 hari ini. Ya. Nggak ngapain kita sampaikan sikap itu. Kalau pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah nanti, ya dibentuk dulu dong baru kita bersikap. Oke. Bendanya belum berwujud. Oke. Jadi masih banyak pertimbangan. Bahwa kemudian nanti kalau menterinya Dhanil, tentunya kita akan lebih banyak bersenyum seperti ini. Lu kan nggak mau staff lagi kan, maunya kan menteri. Gitu loh. Iya dong. Perjuangan dia buat Prabowo gede loh. Ya. Itu nanti yang nentuin presiden terpilih panel itu. ini baru hadir di Prabowo 6 bulan terakhir. Dhanil 2014, 2019, 2024 dengan kesetiaan. Terus tiba-tiba menjadi menteri panel, nggak boleh itu. Marah lu Nil. Oke. Ini salah satu bentuk provokasi ya nih Bang. Ya, jadi PDI Perjuangan masih menunggu terbentuknya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Bapak Gibran pelurnya 3 kali. di Oktober 2024. Ya, jadi PDI Perjuangan masih menunggu terbentuknya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Oktober 2024 untuk bisa menentukan sikap. Nah, dalam kurun waktu sampai Oktober nanti, apakah kemudian Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju, terutama Gerindra ya dan Pak Prabowo, masih mencoba untuk tetap membuka pintu dan menunggu kalau PDI Perjuangan mau bergabung? Oh iya, jangan-jangan nanti PDI Perjuangan bersama dengan Gerindra. Jadi, jadi biasa gitu saja, nak. Jadi prosesnya kan biasa ya. Artinya apa yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati ya biasa juga. Itu hal yang wajar ya. Anda harus tahu juga sekarang ini perempuan terkuat di dunia ini salah satunya Ibu Megawati. Jadi saya pikir dalam konteks kritik-kritik beliau, Pak Prabowo pun juga melakukan hal yang sama sebagai otokritik. Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya demokrasi kita messy, demokrasi kita costly, demokrasi kita tiring. Itu adalah bentuk otokritik. Artinya ada banyak kemajuan yang kita alami selama proses demokratisasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi tentu juga kita juga melakukan otokritik yang tentu pada saatnya kita bersama-sama ingin menyempurnakan proses itu. Jadi bagi Pak Prabowo ini proses dialektika yang biasa saja. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah bagian proses dialektika itu. Dan kita menghormati itu. Dan saya yakin dalam konteks Pak Jokowi juga beliau pasti menghormati, apalagi Pak Prabowo. Jadi dinamika sampai 145 hari ke depan itu ya akan banyak yang terjadi. Dan kami Pak Prabowo selalu siap membuka diri, ingin berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Tapi kan di beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa kalau memang nggak mau kerjasama atau PDI Perjuangan nggak mau kerjasama ya nggak apa-apa. Sampai ada pernyataan dari Pak Prabowo kalau nggak mau kerjasama ya di luar aja. Nonton di pinggir jalan gitu. Itu bukan ditujukan untuk PDI Perjuangan? Itu ditujukan untuk siapa saja yang punya potensi tadi ya mengganggu dalam konteks destruktif. Ya, jadi kalau oposisi destruktif nggak? Mengganggu nggak? Enggak, itu bagian dari kerjasama. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Kerjasama politik itu kan artinya kita bekerja untuk Indonesia yang lebih besar. Dan dalam konteks itu tentu harus ada kelompok penyeimbang. Ada yang bersama-sama di dalam pemerintahan, di bawah komando Pak Prabowo. Nah kemudian ada juga yang di luar pemerintahan, silahkan. Itu adalah bentuk kerjasama. Dan tentu kerjasama baik itu dalam posisi di luar pemerintahan tetap konstruktif, apa tuh tidak kerjasama destruktif. Di luar pemerintahan tuh gimana konsepnya itu? Anda mengkritik dan itu mengingatkan yang sedang memerintah, itu adalah bentuk kerjasama. Dan kita ada mutual understanding yang ingin dibangun ke Pak Prabowo begini, komunikasi dengan semua pihak sekarang. Itu yang ingin dibangun Pak Prabowo itu adalah mutual understanding. Ada kesepahaman yang saling menguntungkan dalam konteks kepentingan rakyat banyak. Nah itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian sikap politiknya memutuskan untuk di luar pemerintahan atau bersama
dengan pemerintahan itu lain hal. Dan belum ada satupun misalnya yang tadinya jadi rival itu udah pasti di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi kalau kemudian sekarang digambarkan oleh CNN PDIP itu pasti di luar pemerintahan, belum tentu juga. Kan makanya judulnya oposisi atau koalisi. Betul, bisa jadi di dalam Jangan-jangan Gerindra pemerintahan. di luar pemerintahan. Gimana itu? Nggak mungkin lah. Oke, jadi posisinya Pak Prabowo saat ini adalah kalau ada partai termasuk PDI Perjuangan mau masuk ya silakan aja, Oh pintu iya, dibuka. siapa tahu Kalau kan- nggak mau masuk juga nggak apa-apa, Gini, nggak maksa gitu iya, ya. siapa Atau nggak tahu usaha tiba-tiba banget Ibu gitu. Megawati menyodorkan Adian Napitupulu Menjadi calon sebagai menteri. menteri. Oke. Kan itu hal yang memungkinkan saja dalam proses politik. Ya. Itu lebih mungkin dibandingkan panel menjadi menteri, maksud lo gitu. Ya, Nggak boleh ya. dong. Oke, Panel saya- berjasa loh. Iya, ya, nanti kita Walaupun akan cuma tanya. 6 bulan gitu. Nanti kita akan tanya ya ke Bang Panel sebagai perwakilannya Pak Jokowi. Tapi saya mau ke Bang Perwakilan Ege 6 bulan. dulu. Ya, Bang Ege, kalau kita lihat dan cermati bersama pidatonya Ibu Mega dan rekomendasinya ini lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi. Sepertinya nggak banyak ini sebetulnya menyasar ke Pak Prabowo. Jadi lebih ingin menjaga harmoni dengan pemerintahan selanjutnya, tapi lebih banyak memberikan kritik dan menyasar ke Pak Jokowi. Anda membacanya gitu juga nggak? Ini mau ngomong belak-belakan apa mau Belak-belakan dong. Belak-belakan dong. bersayap? Nggak ini, usah, dan langsung aja tekan. straight to the point. Ahli komunikasi Anak-anak politik. muda, anak-anak mahasiswa maunya langsung. Nah, begini. Ke kiri. Itu Ya, ini ya, nggak ya. kompak nih, mau bersayap tapi matok. Itu kan sudah diteriakin. Siapa? Dijawab sama orang. Cuma karena saya di rumah jadi nggak kedengeran Oke. gitu loh. Diulang-ulang Jadi tapi ya? Apa? Diulang-ulang. Oke. Cuma saya di rumah. Ya. Adian yang ada di situ gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bu Mega tuh bagus karena ya orang kalah dalam sebuah pemilu yang kemudian diberikan label terburuk. Ya kan? Yang lain nggak mau nerima dong, ya kan? Ya. Terbaik katanya. Ya. Ya kan? Nah, sudah dikasih label terburuk, sesudah itu semua kemarahan disampaikan. Ya. Ya, bagus saja menurut saya. Kan nanti sesudah itu kan orang akan berpikir, wah, Gerindra nih dan teman-temannya memerintah biasanya sistem presidensial itu bisa 2 kali. Betul. Tapi tergantung juga Trump ya cuma 1 kali misalnya. Ya. Jadi gantian dalam konteks pemerintah itu nggak ada masalah. Nah, cuma yang saya kagumi dari pidatonya Bu Mega itu adalah kan memang nggak langsung menjawabnya pada saat ini. Lalu kita harus memberi interpretasi. Adian memberi interpretasi nih malam ini kan. Pemerintahnya aja belum ada. Oke. Ya kan? Interpretasi itu yang non kader. Ya, Kalau kalau kader- dalam nggak. Oke. Interpretasi juga. Interpretasi begitu. Nah, kalau kami lebih lagi kita mau lihat interpretasinya gini nih ya. Ini kan masih ada pilkada nih. Kalau di pilkada ini ternyata ketua des pilkadanya secara nasional kemudian bisa menang banyak dan kuat, lain lagi kan kekuatannya menjadi gitu. Seperti Turki itu. Ya. Turki baru pertama kali itu ada pemilu 2 putaran Erdogan kan. Ya. Sesudah itu mulai pilkadanya, wih, Istanbul, Ankara, Balıkesir, Basra, Antalya gitu ya. Anda itu dimenangkan oleh lawan-lawannya. Ya, ya. Jadi nggak ada masalah ini untuk menunggu sampai punya kekuatan lalu mengatakan. Nah, yang saya bayangkan nih, mudah-mudahan saya bisa diperkuat oleh yang kebetulan hadir. Saya nggak hadir karena pilek waktu itu. Oke. Jadi ada 2, di satu sisi ada yang sudah berpengalaman menjadi, nggak ada istilah oposisi, tapi menjadi orang yang menyampaikan kritik-kritik atas nama kepentingan rakyat di Oke. luar, termasuk yang hadir di tengah kita pada malam ini sudah berpengalaman kuat untuk itu, tahan banting juga, maka lihat terus. Jangan-jangan saya khawatir ada lagi di dalam nih suara yang lain yang mengatakan gini, emang betul ini bisa dilawan misalnya. Agak realistis loh. Oke, jadi ada perbedaan sikap gitu di internal PDI Emang Perjuangan. betul. Anda melihatnya Emang gitu betul ya? nih. Maksud- Nah, ini bentar Bang dulu. Adian tertawa ini Nggak membenarkan apa-apa. atau gimana? Emang betul ini bisa dilawan. Oke. Terus kalau kita nggak sama sekali masuk di dalam berapa 43 lembaga atau apa, bukannya kita habis sama sekali. Gitu. Ya. Wah, kamu sih yang manas-manasin mak saya misalnya. Apa nggak pakai pikiran misalnya gitu. Ya. Nah, bisa jadi ada 2 ini. Jadi ada 2 faksi. Nah, itu akan diputuskan pada Januari 2025 setelah melalui Ya. pilkada Ya. 27 November dan pelantikan. Kita tahu nih menterinya misalnya. Saya tetap mengatakan Anda harus Oke. menteri. Oke. Gitu ya. Tapi Bang Ege belum menjawab tuh. Pidatonya itu lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi dan menjaga harmoni ke Pak Prabowo. Anda membaca gitu? Gimana? Pidatonya Bu Mega. Itu kalau bicara soal pemilu terburuk itu menyasar ke semua sudut.
Ya kan? Siapapun yang ada di sudut kena itu. Oke. Mahasiswa juga kena. Karena mahasiswa agak diam-diam aja misalnya gitu loh, Ya. ya kan? Saya juga kena karena cuma teriak-teriak sedikit aja, takut, pengecut dan lain sebagainya lah. Oke. Jadi semua sudut-sudut kena gitu. Tapi beberapa kebijakan itu dikritik di dalam pidatonya Bu Mega itu. Dan Iya. itu kan kebijakan di era rezimnya Pak Jokowi. Terus kemudian sampai Mbak Puan juga menangis. Nanti saya akan putarkan ya. Ini kan agak susah ngejawabnya. Rezim yang hari ini ya Pak Jokowi. Iya, berarti memang pidato itu lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi. Susah banget Bang Ege ngomong. Betul-betul nih dong. Iya, Enggak, iya, maksudnya itu pertanyaan juga enggak membutuhkan jawaban. Oh iya, ya. Nggak apa-apa, saya butuh Anda untuk meng-clearkan itu. Pemerintahan hari ini, pemerintahan siapa? Pak Jokowi. Oke. Ya kan? Ya akhirnya kritik-kritik ditujukan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Cuma persis seperti yang Nana tanyakan tadi. Oke. Kok Anda masih di dalam? Nah, itu. gitu ya Ternyata Rakernas ini tidak menyuarakan soal mau keluar atau tidak dengan alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Adian tadi. Jadi kesimpulannya bahwa pidatonya itu lebih banyak menyasar ke rezimnya Pak Jokowi begitu ya. Semua yang ada di sudut-sudut yang menyebabkan pemilu ini Yang menjadi mana terburuk. rezimnya Pak Jokowi? Gimana? Yang mana rezimnya Pak Jokowi? Salah satu atau salah duanya. Ya oke. Ya, salah Bang Ege. tiganya kami-kami. Ya. Oke. Saya putarkan ini cukup fenomenal juga ketika Mbak Puan Maharani menangis meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Kita dengarkan sama-sama. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ke Bang Panel, saya mau ke Bang Adian. Itu siapa yang melanggar, kader PDI Perjuangan yang melanggar konstitusi, melanggar demokrasi itu siapa? Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu maksudnya? Sebenarnya tidak perlu kita tanya, rakyat pasti tahu. Tapi yang saya lihat di sini adalah begitulah kira-kira rasa kita semua di PD Perjuangan. Di PD Perjuangan itu beda dengan persepsi abang kita tadi. Kalau saya melihat persoalannya cuma panjang pendeknya sumbu saja. Oke. Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang ada sumbu, langsung meledak, kira-kira seperti itu. Nah, tapi secara umum perasaan kita, apa ekspresi Mbak Puan itu merepresentasikan perasaan kita semua. Rasanya apa? Sedih, marah, kecewa, sakit, mau cerita panjang. Bagaimana pengorbanan kita terhadap Jokowi dari dulu sampai sekarang, yang kemudian mungkin tidak dirasakan oleh yang lain, mengusung ini dari. Nah itu terekspresi dengan sangat sempurna dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi. Dia bergetar, tapi di sisi lain dia sadar diri, dia ketua DPR yang harus berdiri tegak di hadapan sekian banyak orang dan di tengah sekian banyak perbedaan termasuk di dalam partainya sendiri. Dia harus bersikap ketika diundang, bertemu dengan Jokowi waktu itu dia harus datang. Kenapa? Dia ketua DPR. Itu loh, dia ketua dari seluruh wakil rakyat yang ada di sana yang Seluruh sana. fraksi ya. Walaupun dia bergetar hatinya, dia tetap katakan, oke, saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya sakit hati, tapi saya ketua dari seluruh wakil rakyat di Indonesia ini. Oke. Jadi memang itu ditujukan Itu apa ya? terhadap Pak Jokowi dan Mas Mental Gibran. dahsyat menurut saya. Oke. Saya mau ke Bang Panel ya. Bang Panel, memang itu ditujukan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia karena PDI Perjuangan merasa malu atas perilaku kader yang melanggar konstitusi dan melanggar demokrasi, itu memang ditujukan untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Sebagai relawannya Pak Jokowi bagaimana? Adian tadi tidak menjawab secara spesifik itu ditujukan ke Menjawab nama itu. dong. Enggak. Kan terakhir Dia tidak bahwa jawab. apa yang sudah dikorbankan Jadi kepada Pak saya tidak Jokowi. merespon itu. Ya, enggak, itu udah dijawab tadi. Kalau dia nggak mau respon biarin aja. Gimana? Tapi saya melihatnya begini, dari apa yang tercermin melalui pidato Ibu Megawati 80 menit itu, ya ada dua hal. Saya secara pribadi menilainya ada dua hal. Ada sebuah upaya atau taktik dari PDIP untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Taktik apa nih? Memisahkan Pak Jokowi dan Prabowo. Kalau dalam istilah saya taktik belah bambu ini. Nah, Kenapa? tapi saya berkeyakinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu solid. Tidak akan terpisahkan. Kenapa beliau berdua sebagai tokoh atau negarawan akan tetap solid dan tidak terpisahkan? Karena
beliau-beliau ini punya lem perekat di antara dua tokoh ini. Lem perekatnya adalah dua tokoh ini menatap masa depan. Dua tokoh ini tidak bicara tentang masa lalu, gitu. Dua tokoh ini selalu bicara tentang masa depan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat Indonesia, di mana tatapan masa depan adalah bagaimana bisa membawa bangsa Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di 2045. Saya pikir lem perekatnya ada di situ. Lalu yang kedua, dari apa yang saya lihat dalam pidato Ibu Mega, saya sih berharap sebenarnya mengenai sikap politik PDIP itu tentu menjadi hak daripada PDIP sendiri. Itu menjadi hak. Tapi kalau saya secara pribadi boleh berharap, saya sih berharap PDIP oposisi aja atau bisa koalisi? mengambil sikap oposisi yang tidak setengah hati. Maksudnya jangan gimana jadi tuh? oposisi yang ragu-ragu. Jadilah oposisi yang solid dan tangguh, gitu. Karena ini juga dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Yang solid maknanya karena kita lihat juga mungkin ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat di dalam tubuh PDIP dalam mengambil sikap politik partai terhadap pemerintahan ke depan. Sehingga dalam Rakernas 5 PDIP di rekomendasi eksternal nomor 16 kalau nggak salah tuh, karena ada 17 kalau nggak salah rekomendasinya ya, itu mengembalikan keputusan itu kepada Ibu Megawati. Gitu. Jadi relawan Projo lebih berharap bahwa PDI Perjuangan nggak usah bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ya? Padahal Pak Prabowo-nya sedang berusaha loh untuk bisa merangkul PDIP. Iya, upaya merangkul kan tadi sudah disampaikan sama Bung Daniel, ya, upaya merangkul kan itu tetap dilakukan. Tapi saya mungkin boleh mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo mengatakan oposisi itu penting, oposisi itu sangat bagus dan dibutuhkan. Dan biarkan setiap partai politik mengalir dan mudah-mudahan nyaman mengambil sikap politiknya masing-masing untuk memutuskan dia bergabung atau tidak bergabung. Gitu loh. Ke Bang Daniel ya. Bang Daniel memang ada melihat upaya pecah belah ataupun politik belah bambu tadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Iya, upaya pecah belah untuk terus saling benci itu kelihatan ada. Misalnya supaya Pak Prabowo berpecah atau tidak bersepakat atau saling membenci antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pun demikian misalnya supaya Pak Prabowo dan Ibu Megawati terus saling membenci. Pun demikian Pak Prabowo dengan Pak SBY saling membenci. Pihak-pihak yang melakukan itu? Pihak-pihak yang mau ngambil keuntungan dari proses kebencian antar tokoh ini. Dan Pak Prabowo, Ibu Mega mau mengadu dengan dan Pak Prabowo dalam posisi ingin merekatkan semuanya. Sejak awal Pak Prabowo menyebutkan saya pengen ngopi-ngopi dengan semua mantan presiden ini dan semua kelompok. Terlepas kalau kemudian nanti memutuskan di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan, itu lain hal. Jadi Pak Prabowo ingin membangun semangat kenegarawanan dalam tata kelola pemerintahan dan politik kita ke depan. Kehidupan kebangsaan kita itu harus dibangun dengan semangat guyup, kata Pak Prabowo, semangat gotong royong, terlepas tadi saya sebutkan ya, mau di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Misalnya PDIP memutuskan di luar pemerintahan, bagus saja, artinya ada kelompok penyeimbang yang kuat. Kalau di dalam pemerintahan silahkan. Kalau kemudian misalnya partai lain, Nasdem misalnya mau di luar pemerintahan silahkan. Jadi fokus Pak Prabowo tidak akan pernah membiarkan beliau berpecah dengan Pak Jokowi. Pun demikian beliau tidak ingin berpecah dengan Bu Megawati, Pak SBY, bahkan dengan kelompok-kelompok lain. Saya mau ke Bang Ege dulu. Anda juga melihat bahwa ada upaya pecah belah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, politik belah bambu tadi untuk melepaskan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Nanti saya baru ke Bang Adian. Belum. Saya belum melihat itu karena belum tahu saya politik belah bambu ini, saya belum tahu. Yang saya tahu bambu gila itu yang orang muter-muter. Gitu. Belah bambu ini bagaimana caranya belum tahu saya. Tapi yang mau saya katakan adalah nggak apa-apa gitu. Biar aja gitu. Jadi semuanya ini indah kok gitu. Ada yang bilang ini akan memecah belah. Nanti waktu yang buktikan. 20 Oktober ke atas
pecah beneran atau Belah beneran. atau semakin kuat, Semakin kuat, ya. gitu. Ini juga habis pilkada kita lihat Ya, gitu. ya. Kan pilkada ini yang mengkhawatirkan dua, makanya komandantenya beliau. Satu, bisa nggak melanjutkan apa yang dilakukan di Pilpres Ya, gitu. ya. Dengan segala definisinya, ini terbaik, yang satu terburuk. Berlanjut nggak itu ke pilkada misalnya. Atau sebaliknya pada bagian lain, karena ini sudah habis-habisan di Pilpres, maka tidak bisa lagi. Ya, Ada keunikan di daerah-daerah. Nah ini yang sedang akan ditunjukkan berbeda misalnya. Oke. Kita menunggu waktu juga untuk sampai ke sana. Jadi Bang Ege belum melihat itu ya? Nanti Belum melihat belah bambu, Perjuangan. belum saya. Oke, PDI Perjuangan merasa nggak melakukan politik belah bambu tadi kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Topik dialog kita pada malam hari ini, oposisi atau koalisi, PDI Perjuangan masih bergantung pada Megawati. Saya kembali lagi ke Bang Adian menjawab tadi pernyataan dari Bang Panel dan perasaan dari Bang Daniel bahwa memang ada upaya pecah belah ya yang mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk bisa memecahkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gue nggak tahu panel menyimpulkan itu dari kalimat yang mana. Artinya bahwa ya dia cuma bilang ada begini, tapi dia tidak sebutkan di kalimat ini indikasinya atau bertendensi begini, nggak ada. Jadi gue akan menganggap itu sebagai imajinasi panel saja. Nah faktanya apa? Faktanya perbedaan itu sudah terjadi ketika menterinya Jokowi menaikkan UKT, Prabowo bilang sebaiknya jangan naik. Apakah perbedaan itu karena PDI Perjuangan? Jangan rendahkan dong perjuangan teman-teman mahasiswa ini. Atau panel baru mengatakan mahasiswa lah yang kemudian melakukan politik belah bambu pada Prabowo dan Jokowi. Kenapa? Gerakan mereka, aksi mereka memaksa semua orang untuk berbicara tentang UKT. Memaksa Prabowo, memaksa PDI Perjuangan membahasnya di Rakernas. Itu loh. Apakah ketika PDI Perjuangan membahas soal UKT di Rakernas dan kemudian itu membuat Jokowi menunda UKT, itu yang dianggap pecah belah oleh panel? Kan kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, mereka berhasil memaksa seluruh tokoh negara ini berbicara tentang UKT. Dan itu kemudian memaksa Jokowi menunda. Kemenangannya baru satu tahap loh. Menunda, belum membatalkan. Sehingga dia, nah itu kan harus jelas gitu loh. Artinya bahwa dalam tindakan, dalam segala macam, siapa yang kemudian mampu membuat Prabowo dan Jokowi berbeda pandangan dalam satu peristiwa? Mahasiswa. Dalam konteks itu UKT, mungkin satu kebetulan kali. mau apapun, mau kebetulan, mau by design, mau apapun segala macam, itu terjadi nggak terjadi. Mereka berhasil memaksa semua orang berbicara tentang UKT. Keren. Jadi di situ ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau menurut PDI Perjuangan ya. Bukan ada perbedaan, emang beda. Pernyataan Prabowo baiknya jangan apa? Jangan naik ya, pernyataan Prabowo gitu loh. Sementara yang menaikkan siapa? Menterinya Jokowi. Pak Jokowinya mungkin nggak tahu menterinya mau naikin. Ya itu tanya Jokowi, gitu loh. Tapi artinya bahwa perbedaan itu sudah terjadi di situ. Apa campur tangan PDI Perjuangan? Nggak ada, nggak ada gitu loh. Lalu siapa yang menyebabkan terjadi perbedaan pandangan itu? Lah kalau dari kronologinya, gerakan mahasiswa ini memaksa semua orang untuk berbicara. Jadi nggak ada niat dari PDI Perjuangan untuk memecah belah hubungan Jokowi dengan Prabowo. Makanya harus diperjelas oleh panel kalimat yang mana. Kalimat yang mana? Kalimat mana Bang Panel? Mana? Yang memecah belah itu tadi. Yang pertama, saya pikir kita harus ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sangat respon terhadap situasi terkait UKT. Dia naikin, dia turunin lagi lalu jadi pahlawan gitu. Jadi kalimatnya yang mana yang dianggap Dulu, memecah belah? Panel. Saya pikir kita terima kasih kepada Pak Jokowi responsif terhadap suara-suara mahasiswa terkait kenaikan UKT ya, dengan cara segera memanggil menteri terkait ya, Mas Nadiem yang KTA-nya PDI ini. Ya, untuk segera membatalkan atau menunda. Mas Nadiem KTA-nya PDI Perjuangan? Tanya Nadiem. Nah, kita tanya nih ke terkait Bang UKT Adian. mahal tadi. Saya pikir itu. Gitu, kalau terkait UKT ya. Kalau yang terkait
bagian mana yang dianggap memecah belah itu tadi? Dijawab. Ya itu kan analisis pribadi saya tadi. Enggak, lu mengutip yang mana? Sebentar dulu. Oke. Analisis pribadi saya melihat dari 80 menit pidato yang disampaikan itu secara spesifik serangan hanya diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi Anda merasa Saya itu ngelihat serangannya kepada Pak Jokowi ya? Ini politik satu elus satu kritik. Oke. Gitu loh. Saya ngelihatnya begitu saya Yang pribadi. dielus yang bagian mana ke Pak Prabowo? Ya saya ngelihatnya begitu. Oke. Gitu. Tapi rasanya dalam pidato itu ada persoalan MK juga, Ya. KPU juga. Iya dan gitu. sebenarnya Jadi tidak cuma, makanya dari tadi saya bilang semua sudut. ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait pidato itu. Yang kedua ya tadi baru satu hal terkait upaya memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang kedua saya lihat sejak awal Rakernas 5 PDIP sudah berupaya mendegradasi, mendelegitimasi pemerintahan terpilih Prabowo Gibran dengan tuduhan-tuduhan kecurangan yang TSM, gitu loh. Itu yang saya lihat kalau dalam bahasa rekomendasinya adalah pemilu yang paling buruk gitu ya. Dalam sejarah. Nah, Tapi di negara kecurangan lain yang sama juga kan, Panel? sebentar, kecurangan yang TSM terstruktur sistematis dan masif ini, sebenarnya ini kan diksi lama yang bukan kita baru dengar di pemilu 2024 ini. Di pemilu-pemilu sebelumnya juga Ada. selalu bilang ini curang TSM. Jadi wajar nggak itu TSM digunakan? Enggak, itu yang kedua yang saya lihat Oke, ya. ya. Gitu loh. Dengan narasi itu, dengan framing itu, dengan nyanyian itu, ya. Mendegradasi pemerintahan terpilih. Ya, mendegradasi dan mendelegitimasi pemerintahan terpilih. Yang ini pelan-pelan agak masalah loh ini. Nah, yang ketiga, Karena di pemilu-pemilu sebelumnya yang berteriak curang atau TSM itu lain lagi pihaknya. Pihaknya Pak Prabowo dulu. Siapa yang kalah? Ya 2019. Ya. Sebenarnya begini dong, harus tuntas juga panel berbicara. Masalahnya bukan apakah saya menganggap ini TSM atau tidak TSM. Tapi bagaimana kemudian terlepas dari pandangan kita, dari pemikiran kita, kita menghormati keputusan MK dengan tidak membuat kerusuhan. 2014 kalah, Undang-Undang MD3 dirubah. 2019 kalah 9 orang meninggal di lapangan, di jalan. Terjadi pembakaran segala macam. Apakah ketika kemudian Pak Ganjar diputuskan kalah di MK terjadi dua peristiwa itu? Tidak terjadi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh berpikir bahwa itu TSM. Cara pernyataan panel itu menunjukkan dia sangat otoriter. Bahkan kita pun tidak boleh menyampaikan pikiran kita dalam rakernas kita. Begitu kita sampaikan, ini memecah belah. Begitu, loh, kenapa jadi melarang kita berpikir dan berpendapat? Ini sangat otoriter. Yang harus kita hormati adalah, oke, ini TSM. Ada nggak mobil terbakar? Tidak ada. Ini TSM. Ada tidak orang terbunuh? Tidak ada. Ini TSM. Ada nggak undang-undang dirubah seperti perubahan undang-undang MD3 2014? Tidak ada. Gitu loh. Itu kedewasaan politik yang kita miliki. Tidak dimiliki oleh yang lain dalam waktu-waktu yang dulu. Lalu ketika kita bersikap, ini TSM, itu memecah belah, itu mendegradasi, itu kemudian menurunkan nilai. Nggak bisa dong, itu sangat otoriter bahasa itu. Dan itu bukan bahasa kaum pro-demokrasi loh, panel. Silakan itu Bang Panel. bahasa salah itu. Silakan Bang ya Panel. yang ketiga, namun kami ya, Projo, dari 2 poin tadi, kami tetap akan dalam posisi mengawal amanat rakyat yang telah diberikan kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran ke depan. Ya, dan kami Projo juga di fase berikutnya akan fokus untuk memastikan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan sampai akhir dengan solid dan sukses. Gitu. Itu udah komitmennya Projo. Itu udah berkali-kali disampaikan oleh Ketua Umum Projo Pak Budi Aris sekaligus Menkominfo. Saya akan beranjak ya lebih jauh soal pilkada. Karena sikap PDI Perjuangan ini akan berpengaruh pada pilkada sesuai analisisnya Bang Effendi Ghazali tadi. Ini ada pernyataan dari Mbak Puan Maharani, kita dengarkan sama-sama. Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi
serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya mau ke Bang Ege. Ya. Bang Ege, Anda harus menganalisa apakah kemudian pernyataan dari Mbak Puan mewakili bahwa PDI Perjuangan akan lebih selektif lagi dalam memilih kerjasama politik di pilkada serentak, salah satunya dengan Koalisi Indonesia Maju dan Partai Gerindra. Ya, jadi memang pada bagian ini tertolong sebetulnya oleh semacam bangun dasar dari PDI Perjuangan beberapa waktu sebelumnya lah. Nggak ada oposisi gitu. Jadi mereka nggak oposisi. Kata kerjanya menjadi, atau kata bendanya kerjasama. Nah, coba dalam pilkada menurut saya, inilah makanya ditaruh komandante ini di sebelah sini, agak berat di bawah itu. Kenapa? Analisis saya ya. Ya. Karena di situ kan ada dua cair, hal. Iya, bukan cuma cair. Ada dua hal tuh, antara menang sama mempertahankan bahwa kita tidak bekerja sama dengan mereka yang TSM tadi. Misalnya. Kan itu TSM sama dengan melanggar konstitusi dan lain-lain. Nah, ini kan ada antara keinginan yang ingin ditegakkan ditambah dengan kenyataan bagaimana mendapat sejumlah tiket untuk maju. Ini tidak semudah itu. Administratif aja dulu gitu. Okay. Tapi kalau dia senyum berarti mudah, ya kan? Saya membayangkan nggak mudah karena kelihatan betul dari berbagai pilkada yang ada selama ini, kecuali sekali ini betul-betul ya habis Rakornas ini poin tadi ke berapa 16-17 dilaksanakan dengan sangat ketat. Lalu kita lihat nanti siapa-siapa yang terdaftar pada mulai 26 Agustus ya. Apakah betul itu hanya mempertahankan jadi ada posisi dilematis nih ya. dengan mereka yang melanggar konstitusi, melanggar apalagi semuanya lah. Jadi ada posisi dilematis di PDI Perjuangan. Bang Adian sebagai ketua tim pemenangan. Nggak mudah saya bilang, nggak mudah bukan dilematis ya. lah. Jadi nggak mudah untuk PDI Perjuangan, Anda sebagai ketua tim pemenangan pilkada dengan pernyataan yang Mbak Puan tadi merekomendasikan partai hanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak melanggar konstitusi, itu bagaimana? Bisa nggak sih kita berbicara untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyat? Contohnya begini, kenapa kemudian PDI Perjuangan tidak menarik menterinya? Oh enggak, kita tidak mau ada program terganggu, karena ketika program itu terganggu korbannya adalah rakyat. Oke, kenapa sih kemudian kita berkata demikian kemarin? Ya kita bicara kontrak pilpres. Sementara ini pilkada berbeda. Jangan dong. Jangan dong kemudian problem itu menjadi problem seluruh orang, problem semua level. Nggak boleh. Ya pilpres ya pilpres. Pilkada gitu beda lagi ceritanya. Pilkada beda lagi ceritanya. Jangan dan kemudian dibawa sampai kemudian pemilihan kepala desa. Jangan. Nggak bisa. Ini problem pilpres. Kelar di pilpres. Pilkada akan punya masalahnya sendiri. Iya. Gitu loh. Kemudian pilkada akan punya masalah sendiri. Iya. Nah masalah ini harus kita proporsional melihatnya, jangan dicampur adukan. Yang berbahaya ketika kemudian dicampur adukan gitu loh. Problem pilpres menjadi problem pilkada. Sementara persoalan rakyat tidak selalu sama. Bagaimana perilaku elit di pilpres dan perilaku elit di pilkada tidak bisa kita generalisir. Gitu. Jadi PDI Perjuangan akan tetap membuka komunikasi politik dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau kita dewasa, kalau kita dewasa secara politik menempatkan persoalan secara proporsional, jangan kita campur adukan. Kita siap bekerja sama dengan seluruh partai yang kisi-kisinya disampaikan oleh Mbak Puan tadi. Dia berpihak pada demokrasi, dia menjaga upaya penegakan hukum, dia menjaga ideologi, konstitusi dan sebagainya. Tapi jangan campur adukan. Begitu kalian campur adukan, problemnya lebar. Dari situ nanti kita akan lihat siapa yang mau bangsa ini tercerai-berai, siapa yang mau bangsa ini remuk redam. Yang mau bangsa ini remuk redam, yang mencampur adukan pilpres, pilkada sampai pilkades. Jadi konstelasi pilkada tidak dipengaruhi pilpres begitu? Lo beda soal dong. Itu menurut PDI Perjuangan. Undang-undangnya tidak sama, pasal-pasalnya tidak sama, yang terlibat juga orang-orang calonnya tidak sama. Tapi banyak orang-orangnya Pak Jokowi, orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi, kerabatnya Pak Jokowi yang akan maju di pilkada, itu nanti PDI Perjuangan gimana? Loh itu sikap yang berbeda lagi. Gitu loh. Dalam konteks lain lagi, spesialisasi lain lagi. Ya ini banyak diferensiasinya ini. Lo tidak dong. Boleh nggak kemudian kita menolak politik dinasti yang dipaksakan seperti itu sampai level tertentu? Boleh. Apakah itu ada hubungan sama pilpres? Tidak. Ini pilpres, ini pilkada, ini pilkades, ini politik dinasti, ini begini.
Itu hal-hal yang Baik. berbeda-beda. Baik. Kalau semua kita campur adukan, artinya kalian ingin bangsa ini tercerai-berai. Baik. Saya mau ke Bang Problem Daniel. di atas menjadi Oke. problem rakyat, menjadi problem petani, Oke. buruh dan sebagainya. Tidak boleh. Saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau PDI Perjuangan tidak mau mencampur adukan kontestasi di Pilpres dengan kontestasi di Pilkada, artinya komunikasi politiknya dengan partai-partai di koalisi Indonesia Maju ataupun Gerindra itu masih terbuka. PDI Perjuangan pengennya begitu. Gerindra gimana? Loh, komunikasi dalam konteks di tingkat pusat sampai ke daerah, kebijakan Pak Prabowo melalui Partai Gerindra sama. Oke, Kita santai-santai mau aja ya. berkomunikasi dengan siapapun, kita mau ngopi dengan siapapun. Jadi dalam konteks politiknya Pak Prabowo itu nol benci, nol dendam. Jadi dalam posisi kami tentu ingin bergotong royong, apalagi dengan PDI Perjuangan. Mereka adalah salah satu partai yang kuat di banyak daerah. Gerindra open sekali nih. Kami sangat Ini cocok banget nih di Pilkada. begitu. Di Pilkada Jadi, cocok, di Pilpres nggak cocok. ya, Oke. enggak, kami dalam konteks tertentu gini loh, jangan sampai berbeda itu bermakna benci, enggak gitu. Gerindra dalam poin ingin merangkul semuanya. Oke. Kita ingin semuanya bareng-bareng bangun Indonesia. Kalau kemudian sikap dan caranya berbeda, itu Nggak hal yang masalah. biasa. Oke. Anda nggak mungkin misalnya nyatukan saya dengan Bang Adian dalam konteks perspektif. Anda paksakan saya punya perspektif yang sama dengan Bang Panel Barus, enggak, tapi bukan berarti kami tidak saling dukung atau tidak saling hormat. Nah, itu yang harus dilakukan edukasi yang konsisten terhadap pemilih kita kepada rakyat kita. Saya akan lebih spesifik ya soal Pilgub Sumatera Utara. Ini udah jelas-jelas perbedaannya bahwa Ini lebih di Pilgub langsung Sumatera ini. Utara, pemilihan gubernur Sumatera Utara, Langsung contoh. Partai Gerindra sudah resmi mengusung Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi yang baru saja masuk ke Partai Gerindra jadi kader. Bobi sudah mendaftar ke Partai Gerindra Jadi sebagai kader. kader. Oke. Kenapa? Otomatis jadi Karena salah cagup satu syarat yang ingin didorong oleh Partai Gerindra adalah majunya kader-kader Gerindra. Oke, jadi- Nah, Bobi daftar ke Gerindra, kemudian dia jadi kader. Nah, keputusannya nanti seperti apa sampai dengan hari ini belum ada keputusan. Tapi peluangnya Mas Bobi Nah, diusung Gerindra besar dong di peluang Pilgub Bobi Sumut. salah satunya sangat besar, bisa didukung oleh Partai Gerindra, dan Partai Gerindra mungkin saja akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan atau bisa komunikasi dengan Mungkin partai-partai itu yang ya. lain. Mungkin padahal PDI Perjuangan mau ngusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok nih Iya, untuk menantang Mas Bobi. komunikasi kan nggak ada yang salahnya. Tapi kalau kemudian ditolak itu lain hal. Iya, Sama yang penting halnya komunikasi seperti kalau Anda laki-laki yang jantan begitu, ketika Anda naksir perempuan, Anda harus sampaikan ke dia. Kemudian kalau kemudian itu ditolak, itu hal lain. Yang jelas dia tahu sikap kita. Kira-kira Baik. begitu. Ini kalau Gerindra tampaknya sudah peluangnya besar untuk mengusung Mas Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi. PDI Perjuangan nggak mungkin dukung kan? Atau Gini mungkin? loh, yang duluan dukung Bobi itu kita dibandingkan mereka. Oke, di itu Medan. Habis itu kita ditinggalin. Terus kita mau dukung lagi, terus nanti mau ditinggalin lagi. Kan ada sejarah yang kita menjadi tempat kita Soal belajar. tinggalin. Tapi begini maksud gua, apa yang disampaikan Daniel menurut gua clear. Dia coba menempatkan persoalan secara proporsional. Pilpres is pilpres. Oke. Pilkada akan punya problemnya sendiri, akan punya dinamikanya sendiri. Jangan kemudian dialektika dan dinamika pilkada itu hilang hanya karena persoalan pilpres. Itu yang mungkin mau coba dibantah oleh Panel Barus. Karena dia berpikir ketika kemudian pilpresnya sudah selesai, maka pembicaranya adalah partai dengan partai. Relawan mulai kehilangan ruang. Kira-kira seperti itulah. Ada kekhawatiran kayak begitu. Bukan Panel yang bantah tadi saya. Iya. Oke. Panel diam-diam aja. Oh, diam-diam juga. Ya, tapi ini mengusung melirik Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju Pilgub Sumut menantang. Ya gitu dong. Terus juga dong sini. Masa sini? Oh iya. Ya ini. Oke. Tapi melirik Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk menantang menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, ini langkah dari PDI Perjuangan untuk menantang keluarga Pak Jokowi? Ini loh Mbak. Ini saya ketua tim pemenangan pilkada, oke? Ketua tim. Kenapa kita tidak mau terburu-buru menentukan pilihan? Sederhana. Berapa jumlah rakyat di Sumatera Utara? Sekian juta, oke? Tahu nggak bahwa putusan kita itu akan berpengaruh nantinya pada kehidupan mereka? Pada harga barang, pada harga pangan, harga tempat tinggal, transportasi dan sebagainya, oke? Kalau kita tahu setiap keputusan itu punya dampak luar biasa, hitung dengan cermat. Oke. Pilih orangnya dengan baik. Clear.
Jadi PDI Perjuangan mungkin nggak mengusung menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution? Nanti ini yang jawab ini ketua tim pemenangan pilkada. Kita bilang tadi gitu. Kalau yang itu sudah Gini jelas. loh, kita bilang begini. nggak mungkin gitu Kita ya? pernah ditinggalin. Oke. Gerindra nggak percaya. Ya. Dia ambil, ya siap-siap aja ditinggalin lagi. Oke, Kira-kira kayak gitu loh. oke. Kalau siap. Yang jelas Ya. kita berusaha mengobati hati PDI. Ya. Kita minta PDI dukung Mas Bobi. Itu mungkin aja. Dan Tapi kita akan kerja keras melakukan itu. Kita Untuk juga- meyakinkan PDI Perjuangan. untuk Sama, PDI kita juga Perjuangan. bekerja keras meyakinkan Gerindra. Yuk kita usung yang lain selain Bobi. Oke. Gitu loh. Jadi udah nggak Bareng-bareng. mungkin. Sama aja. Jadi udah nggak mungkin PDI Perjuangan mengusung keluarganya Pak Jokowi. Nah ini kita mau ke Bang Panel ya. Bang Panel, menarik sekali Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari menyebut bahwa Projo akan mendukung keluarga dan kerabatnya Pak Jokowi. Kerabat dalam artian orang-orang dekatnya Pak Jokowi untuk maju ke pilkada. Ada sekretaris pribadinya Bu Iriana, kemudian yang terbaru ada Kapolda Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi akan maju di kandang banteng. Jadi gubernur Jateng, jadi calon gubernur Jawa Tengah. Ini ada instruksi dari Pak Jokowi nggak sih untuk relawan mendukung keluarga dan kerabat untuk bisa mengambil pos-pos ataupun wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PDI Perjuangan? Sampai saat ini tidak ada. Jadi Tapi itu sebelum murni saya inisiatif Projo. sebentar loh. Sebelum saya bicara tentang pilkada serentak lebih jauh, saya mau ucapkan dulu selamat Kepada? Bung Adian Apitupulu Yang diangkat yang sudah diangkat menjadi ketua tim pemenangan pilkada Pilkada. serentak di Ini tulus PDI. kan ucapan selamatnya. Tulus. Dan seuzon Dan dong. nih di acara TV live gue Iya. sampaikan nih. Bilangnya begini, saya mengucapkan selamat ke sana dong ngomongnya. Iya benar. Lantang. Bro, kameranya gue ada di situ, bro. Iya, iya, iya. Siap, Ya. siap, Oke, siap, oke, siap. oke. Ngawur. Ya lanjut durasi ini. Iya, Oke. durasi. Iklannya kurang Iya. bahaya loh. Berkurang lagi ntar ongkosnya. Kita juga bangga. Adian jadi ketua tim diangkat, kita bangga. Iya. Karena mewakili generasi 98 bagaimanapun. Ya, Dan tugas Adian pasti berat. yuk. Jadi kalau Mbak Nana paksa-paksa PDI dukung siapa di sini, Keluarganya Pak di Jokowi. pilkada serentak akan dukung siapa, itu Adian lagi pusing. Kenapa? Karena Adian lagi pusing nentuin 1090 nama ini yang harus diolah. Dipasang-pasang. Ya, kalau 545 lokasi kan, 37 provinsi, 508 kabupaten Banyak lah wali pokoknya. kota. Ya banyak lah. Berarti 1090 dia harus formulasikan. Berat ini. Nah, sementara tadi banyak presiden dia bilang. Sudah ada tinggal meninggalkan lah, Ya. tidak setia lah, ada narasi-narasi Ya, itu dari Adian. Dan itu memang PR yang harus dihadapi oleh partai politik. Tapi fakta juga. Nah, sebenarnya saya juga tertarik dari rekomendasi eksternal ya, yang Ya. dikeluarkan oleh PDI di Rakernas 5 kemarin. Ada 17 poin. Beberapa poin itu mengulang-ulang problem bagaimana pelembagaan partai politik. Oke, Itu diulang-ulang tuh terus? di poin beberapa itu, gitu ya, perbaikan, pembenahan Ya. di partai Ya, politik. ya. Karena ada Yuk. beberapa isu yang penting dan mendasar. Nah, ya, yang pertama bagaimana sebuah partai bisa menghasilkan kader yang Ya. tangguh, Oke. bukan adopsi. Ya. Ini kan karena banyak pragmatisme nih, terjebak Jadi pragmatisme poinnya apa ingin. nih? Poinnya apa Iya, Bang? lu panjang banget sih, Noh. Iya. Poinnya apaan sih? Terus? Ya tugasnya dia berat Ngucapin ini. selamat apa Iya. ya? Jadi kalau dipaksa-paksa Tadi PDI padahal akan mulainya duduk- enak loh ngucapin selamat. Ya, jadi kan PDI Perjuangan udah jelas Pokoknya nih, apa? nggak mungkin mengusung keluarga dan kerabatnya Pak Jokowi. Iya, Nah, itu terus Jadi gimana sebenarnya relawan gini, Mbak Pak Nana. Jokowi gimana? sampai Mereka juga- hari ini tidak ada. Jawabannya kan Oke. itu. Ya. Baru Gini, kemudian gini. selamat. Gini, Saya dia mau menyampaikan tadi ada poin yang menarik buat saya ya, yang disampaikan Pelembagaan. rekomendasi Ya. politiknya Ya, ini PDI kan di udah Rakernas. ditinggalin Mbak tadi. Nana pertanyaan salah. Dia Gerindra. Oke. Oke. Ini momentum pilkada, dia akan mengusung. Si A, si B, si C. Saya PD Perjuangan, partai politik, ini momentum pilkada. Akan mengusung si A, si B. Projo bukan partai. Ya, Mau ngusung siapa? ya, oke. Jadi Ya. ya, dia tidak bisa mengusung siapa-siapa selain bertahan untuk memenangkan Tapi kan keluarga relawannya, Jokowi. relawannya Bukan memenangkan. dong. Undang-undang Ini- kita ini- mengatakan. Ini nanti Sebentar. ucapan selamat jadi gua korting nih Yan. Kalau lu Kagak, kemudian gua mendowngrade Oke. perang gerakan rakyat. Ya, gua ini kita harus break nih. Gua mendudukan Dalam problemnya bahwa secara konstitusi kita undang-undang Gua kita setuju itu, gua nggak debat lewat itu. partai Oke. politik. Jadi Baik. kalau dia tanya bagaimana Projo, dia bukan
partai politik. Ya kan Tidak bisa membantu mencalonkan pemenangan. siapa-siapa. Ya. Lu mau downgrade itu atau Oke, apa? oke, kita lanjutkan Rubah nanti di undang-undangnya segmen gitu. selanjutnya Kemarin ya. dia diangkat Kita harus ketua jeda terlebih relawan dahulu. ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Siapa relawan? Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung mengajak teman-teman mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta untuk menyatakan pendapat ataupun bertanya ya kepada para narasumber. Silakan, siapa perwakilannya? Baik, perkenalkan nama saya Fadia Zaka Hairunisa. Di sini saya sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Baik, Bung. Sebenarnya saya izin bertanya mengenai antara PDIP ini ke depannya itu sebagai koalisi atau sebagai oposisi. Dilihat dari pada Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2 kemarin, PDIP itu menggaung-gaungkan kalau PDIP ini sebagai partainya Wong Cilik. Pada saat kita lihat di pemerintahan yang sekarang, PDIP ini tuh kalau dilihat dari mata saya sendiri, PDIP tuh udah luntur nih. Maksudnya dari yang menggaung-gaungkan kalau partai ini tuh partainya Wong Cilik, tapi di sini peran PDIP tidak terlihat pada kabinet yang sekarang. Oke. Apakah pertanyaan saya, apakah dari PDIP sendiri tuh akan terus melakukan sebuah oposisi di kabinet yang selanjutnya, di mana kabinet eksekutifnya Oke. sendiri itu bukan dari PDIP gitu. Dan oke. bentuk oposisi yang dilakukan oleh PDIP ke depannya jika PDIP ini tuh bergabung dengan koalisi selanjutnya gitu. Seperti itu. Oke, ya satu lagi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, saya dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Baik, pertanyaan saya kepada konteksnya kita sudah kelar Pilpres dan Pilkada. Siapa nih? Kita semuanya lah nanti. Semuanya. Silakan. Pilpres sudah selesai dengan dramatisasinya dan akan menuju Pilkada yang bakal dilaksanakan November nanti. Bagaimana nih strategi dari Bung Adian dan Bung Daniel dalam untuk tidak terjadi nih pemilu terburuk part 2. Oke. Dan apakah Pilkada ini nantinya akan menjadi gerakan bawah tanah PDIP apabila nanti di internal untuk memutuskan untuk menjadi oposisi? Oke, baik. Ya. Langsung Bung Adian dulu. Ya. Pertama begini, memang salah satu kelemahan kita adalah tidak pandai sesumbar tentang apa yang kita kerjakan. Tapi tahu tidak bahwa kita membagikan tanah-tanah yang kemudian dimiliki perusahaan, sekian lama dianggurkan, kita bernegosiasi dengan kekuasaan dan sebagainya untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dan kita bagikan pada rakyat. Pernah dengar cerita itu enggak? Belum pernah. Oke, kita tidak pintar bercerita tentang apa yang sudah kita kerjakan. Saya kader PD Perjuangan, saya punya 43 ambulans gratis loh Kabupaten Bogor. Apa teman-teman dengar? Enggak, memang kita tidak disuruh berkampanye tentang kebaikan hati kita. Itu loh. Tapi bahwa itu menjadi rangkaian perbuatan yang mengatakan kita tidak mundur dari Wong Cilik. Clear. Tindakan kita tidak mundur dari Wong Cilik. Pendampingan kita lihat 17 poin itu. Ada cerita tentang petani, ada cerita tentang buruh, tentang pupuk dan sebagainya. Itu tetap menjadi landasan dan kita tetap setia di situ. Nah, kalau soal pilkada yang disampaikan siapa tadi? Yang disampaikan kawan mahasiswa tadi itu sederhana saja kok. Kita melihat bahwa mungkin nggak kemudian pilkada jauh lebih baik dari pilpres? Mungkin. Mungkin nggak kemudian kita memaksa bersama-sama agar apa kecurangan yang terjadi di pilpres tidak terjadi di pilkada? Mungkin. Tapi jangan marah ketika kemudian kualitas demokrasi pilkada jangan-jangan lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi pilpres. Kalau itu terjadi, elit politik nasionalnya jangan tersinggung. Karena ternyata elit politik daerah punya kesadaran politik lebih baik, punya pemahaman tentang demokrasi yang lebih baik. Untuk itu saya sampaikan dalam konferensi pers kemarin itu, clear, oke? Jangan ulang kesalahan yang pernah dilakukan di pilpres. Jangan ada lagi bansos
politik, jangan ada lagi intimidasi, janganlah ada lagi kemudian keberpihakan aparatur negara. Kenapa? Yuk kita perbaiki apa yang tidak baik di Pilpres, kita perbaiki di Pilkada. Oke, saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah kemudian Pilkada nanti diharapannya mahasiswa tidak menjadi Pilpres jilid 2 begitu ya? Pilpres jilid 2 kenapa? Jadi kan perspektif Beda, tadi saya bilang perspektif bahaya. Pilpres jilid 2 itu kalau Pilpres jilid 2 yang Anda maksud itu adalah kemenangan kubu Pak Prabowo, itu adalah apa tentu yang kita harapkan. Pak Prabowo sekarang dalam proses ingin memastikan keberlanjutan itu juga menjalar di daerah-daerah dan pilkada, dan semangat itu ingin dijaga oleh Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kemudian setiap kepala daerah itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kemudian kita memaksimalkan otonomi daerah kita dengan baik, ya. Apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi juga bisa dilanjutkan di daerah-daerah, itu pertama. Kemudian kedua, kalau ada yang kurang dari proses demokrasi kita, itu juga kan jadi sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu tidak ingin ada pilkada yang costly, begitu, yang kemudian tiring melelahkan semua pihak, kemudian Messi berantakan, kan itu sudah menjadi sinyalemen tegas, itu menjadi otokritik bagi Pak Prabowo, itu koreksi buat Partai Gerindra, itu koreksi buat Pak Prabowo juga sendiri, juga koreksi untuk semua pihak, dan inilah yang ingin diajak oleh Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh politik di daerah. Jadi Pak Prabowo berharap ingin menunjukkan ada keteladanan, berusaha merangkul semua pihak. Oke, Bang Panel, meskipun relawan nggak bisa ikut mengusung ya, tapi hanya bisa membantu memenangkan begitu. Nanti Projo bagaimana di Pilkada serentak? Secara undang-undang ya? Ya. Secara undang-undang. Biar dia nggak tersinggung. Iya. Mendingan Projo ganti jadi partai aja. Ntar gua diskon nih ucapan selamat. Udah, ayo, ini durasi. Ayo, durasi. Jadi Projo pasti memainkan perannya di Pilkada serentak, karena Pilkada serentak ini satu momen politik penting. Kita akan mendukung calon-calon kepala daerah yang akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini penting ya buat kita, buat semua, supaya ada kesamaan visi, ada keselarasan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah terpilih di pusat. Supaya apa, janji-janji kampanye, program-program pro rakyat, program-program menuju Indonesia Emas bisa dieksekusi dengan cepat di daerah. Karena Pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah, jadi itu penting. Sorry, Aduh, ini sedikit ya, kita udah mau habis nih. Ya, sebentar. Apa pernyataan dia itu tendensinya menganggap Indonesia itu federatif? Nggak bisa, gitu loh. Siapapun yang terpilih di daerah ya tunduk sama Mendagri. Betul kan, Nel? Iya. Nah, konsep dia itu berangkat dari pemikiran negara federasi. Bisa beda-beda gitu loh. Walaupun federasi pun ada kesepakatan hal-hal tertentu pusat. Gitu loh. Nah, konsep itu diperbaiki, tolong panel ya. Terakhir Bang Ege. Memang dari apa yang disampaikan Adian ini tugas dia makin berat nih. Bagaimana menghadapi pilkada di Sumatera, Pulau Jawa ini berat sekali nih. Malah di beberapa negara misalnya kekuatan KPU daerah yang lebih tinggi gitu. Daripada KPU pusat. Nggak ada sentral-sentral gitu. Apa yang terjadi di daerah diputuskan di daerah dan dilaksanakan. Saya cuma mau bilang begini, ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pengusung. Atau kelanjutan dari Pilpres mau ke daerah ya. Dan di daerah kita tahu ada kekuatan-kekuatan kekhususan tertentu. Teman-teman mahasiswa, kita semua civil society juga menentukan loh. Kalau kita takut pada waktu dulu, di era-era sebelumnya, di pemilihan-pemilihan sebelumnya, mungkin di daerah kan agak lebih kurang menakutkan lah mestinya. Ya harus mulai berani menjamin terjadinya transparansinya. Mungkin kan orang bayangan kalau nasional agaknya bagaimana gitu ya. Tapi kalau di daerah kan pertanyaan oposisi nggak dijawab nih. Mbak ini nanya. Dan lebih penting daripada itu, UKT Anda yang menyelesaikan siapa? Pak Jokowi. Hah? Nggak jadi membatalkan Pak Jokowi. Udah selesai. Bukan membatalkan. Ditunda tahun depan, jadi nanti dijawab sama presiden terpilih. Ayo kita fokus dulu nih. Udah, ayo berjuang. Nggak jadi naik. Oke, nih waktunya udah habis nih. Mau pilkada, ayo berjuang sendiri. Oke, waktu kita udah habis, nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya lah. Nanti kita undang lagi. Nggak, maksud saya berjuang aja terus. Tahu kenapa dibatasi? Waktunya udah habis, Bang. Lu negosiasi dengan produser tidak ada. Aduh, oke. Minta tambah honor juga. Oke, ya
setelah ini kita akan dengarkan sentilan dari teman-teman Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Salam Pancasila. Salam Merdeka. Pancasila. Merdeka. Weh, Bang. Pada tahu semua, Bang. Tapi kayaknya lebih tahu joget gemoy kayaknya nih anak-anak ya. Ya, kita kedatangan, tepuk tangan dulu, kita kedatangan Abang Daniel Azhar dari Gerindra. Iya, Bang, mau nanya, Bang. Bobi Nasution apa kabar ya? Alhamdulillah. Iya, saya coba pengen nanya aja, beliau di Gerindra itu udah joget gemoy apa masih salam Pancasila, Bang? Nanti kita telepon Bobi dulu. Kita telepon Bobi dulu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Duto Triaji dan kemarin itu saya nonton video di YouTube Rakernas PDIP. Wah, dan saya shock nontonnya. Ternyata Rakernasnya serame itu. Ada ribuan orang dan semuanya pakai baju merah. Saya jadi mikir, wih syukuran fans MU nih. Iya. Lucu. Tertawa kalian sudah menyelamatkan dia. Lanjut. Ada yang rambutnya putih, wih Garnacho. Ternyata Pak Ganjar. Tapi memang di Rakernas kali ini itu banyak banget kejadian aneh. Salah satunya itu adalah salam pembuka dari Ibu Megawati. Ini buat yang nggak tahu ya, salam pembuka orasi Ibu Megawati itu seperti ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada terutama Ganjar dan Mahfud. Jujur saya pas denger itu kegocek. Ya, karena biasanya ya kalau saya dengar puji dan syukur kita panjatkan kepada, akhirannya bukan Ganjar dan Mahfud. Iya, bukan Ganjar dan Mahfud. Gara-gara ini ya, kemarin ada teman saya ulang tahun, pada diucapin GBU, saya langsung mikir, oh GBU itu Ganjar bless you. Oh, jatah seperti itu. Lucu. Tapi di Rakernas kali ini juga teman-teman, di sini adalah momen saya salut sama Bu Megawati. Wes. Karena Bu Megawati dengan lantang berani bilang, menjilat. Jangan di hosting dulu, tunggu. saya memang komika spesialis penjilat, apa? Betul ya. Dengan lantang menyatakan. Dengan lantang Bu Megawati mengatakan kalau pemilu 2024 itu adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Dari sini kita tahu teman-teman, kalau Bu Megawati itu orang yang sangat menghormati azas demokrasi. Kalau kalah. Ya ingat ya teman-teman, PDIP itu partai wong cilik. Kali ini Bang Adian nggak ketawa. Ketawa membantu karir. Ketawa gua bukan karena dia lucu. Tapi gua tahu bahwa dari ketawa gua bisa menyelamatkan hidup. Nah, dengar kata Bang Adian tuh. Kalau dengan ketawa orang lain bisa selamat, kenapa tidak kita ketawa? Bagus Bang. Ayo, ini biarin dia menyelesaikan biar saya cuma 2 menit aja Bang di sini Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya cuma 2 menit gak apa-apa sini Bang. Tawa honorin apa bro? Ya gak apa-apa. Sebagai kader partai kita siap mengorbankan jiwa dan raga. Saya sebagai stand up comedian juga siap diambil jobnya. Saya siap. Dia selamat. Ayo durasi. Oke. Siap diambil jobnya. Ayo lanjut. Tertawakan Durasi udah dia. habis. Semakin banyak tertawa kita semakin besar honornya. Semakin cepat dia selamat. Bang, udah durasi udah habis. Tapi udah ini terakhirnya saya. Oh, ketawa. Jangan dulu. Menurut saya nih, ini menurut saya. Iya udah. Ini keresahan saya pribadi. Dia lagi marah soal Bu Mega tadi. Ini keresahan saya pribadi. Menurut saya Rakernas PDIP kali ini nggak seru. Kenapa? Karena Rakernas PDIP itu vibe-nya berubah semenjak tahun lalu. Semenjak Bu Megawati bilang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Abis itu berubah. Lihat sekarang Rakernas, aneh. Ya, Mbak Puan nangis. Ya, Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini ya saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan deh. Oke. Thank you.
Itu tadi sentilan-sentilan. Oke. Biar lebih selamat. Itu tadi sentilan-sentilan dari Komisi.co, Duto Triaji, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Ya, menyelamatkan tugas dia. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di dialog kita pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang juga sudah hadir di studio CNN Indonesia, dan kita akan bertemu pekan depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.